Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi matematika diskrit, yaitu tentang logika. Tentang logika. Misalnya ada seorang peneliti. Peneliti ini ingin menemukan apa yang sebenarnya menyebabkan manusia itu mabuk. Untuk itu dia mengadakan penyelidikan dengan mencampur berbagai minuman keras. Mula-mula dicampur air dengan whisky luar negeri, yang setelah habis ditengguknya maka ia mabuk. Setelah siuman dia mencampur air lagi dengan whisky lokal. Kalau tadi air dengan whisky luar negeri, kalau sekarang air dengan whisky lokal. Ternyata campuran itu menyebabkan dia mabuk. Akhirnya dia mencampur air dengan tuak, yang juga menyebabkan dia mabuk. Berdasarkan penelitian ini, maka dia menyimpulkan bahwa airlah yang menyebabkan manusia itu mabuk. Ini kan benar-benar masuk akal ya. Namun apakah itu benar? Secara luas logika diartikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara sahih. Logika induktif erat hubungannya dengan penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Logika deduktif membantu kita menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual atau khusus. Misalnya ada contoh lagi, seorang anak tiba-tiba mogok untuk tidak mau belajar. Orang tuanya mencoba membujuk dia dengan segala macam daya. Setelah didesak, dia berterus terang bahwa sudah kehilangan hasrat untuk belajar. Sebab ternyata gurunya adalah seorang pembohong. Mengapa demikian? Karena gurunya 3 hari yang lalu dia berkata bahwa 3 tambah 4 sama dengan 7. 2 hari yang lalu dia berkata 2 tambah 5 sama dengan 7. Kemarin dia bilang bahwa 7 itu adalah 6 ditambah 1. Bukankah semua ini tidak benar? Secara logika kita tidak sukar untuk menerima, maksudnya sebagai orang dewasa secara logika kita tidak sukar untuk menerima kebenaran bahwa 3 tambah 4 sama dengan 7, 5 tambah 2 sama dengan 7, dan 6 tambah 1 sama dengan 7. Mengapa hal itu disebut benar? Sebab pernyataan dan kesimpulan yang ditariknya adalah konsisten dengan pernyataan dan kesimpulan terdahulu yang dianggap benar. Tapi menurut anak-anak mungkin mereka belum terlalu paham karena mereka baru diajarkan penjumlahan. Untuk argumen perhatikan argumen di bawah ini. Jika Anda mahasiswa informatika, maka Anda tidak sulit belajar bahasa Java. Jika Anda tidak suka begadang, maka Anda bukan mahasiswa informatika. Tetapi Anda sulit belajar bahasa Java dan Anda tidak suka begadang, jadi Anda bukan mahasiswa informatika. Apakah kesimpulan ini valid atau tidak? Jadi untuk mengetahui apakah argumen itu valid atau tidak, ada alat bantu yang disebut logika. Logika ini merupakan dasar dari semua penalaran atau reason. Penalaran ini didasarkan pada hubungan antara pernyataan atau statement. Di dalam logika, tidak semua jenis kalimat menjadi objek tinjauan. Proposisi adalah pernyataan atau kalimat deklaratif yang bernilai benar dan bernilai benar atau salah, true or false, benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Contoh,
Gajah lebih besar daripada tikus. Ya. Apakah ini sebuah pernyataan? Ya. Apakah ini sebuah pernyataan? Ya, jadi jawabannya ya. Nah, sekarang apakah ini sebuah proposisi? Ya. Nah, jadi ini adalah sebuah proposisi. Apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Nah, apakah nilai kebenarannya itu benar atau salah? Ya, kita tinjau gajah lebih besar daripada tikus. Nah, berarti nilai kebenaran dari posisi ini adalah bernilai benar. Ya. Nah, oke, lanjut. Contoh yang kedua, 520 lebih kecil daripada 111. Ya. Apakah ini sebuah pernyataan? Ya, jadi pernyataan ini adalah sebuah pernyataan ya. Oke. Apakah ini sebuah proposisi? Ya, jawabannya ya juga. Sebuah proposisi. Nah, kemudian apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Nah, kalau kita lihat 520 itu seharusnya dia lebih besar dari 111. Ya, berarti otomatis nilai kebenarannya itu adalah salah. Ya, jadi ini merupakan pernyataan, merupakan proposisi juga. Nah, tapi nilai kebenarannya adalah salah. Oke, lanjut. Y lebih besar dari 5. Nah, nilai kebenaran, apakah ini sebuah pernyataan? Ini sebuah pernyataan ya. Ini sebuah pernyataan. Tapi nilai kebenaran dari pernyataan tersebut itu bergantung pada Y. Nah, maka ini bukan sebuah proposisi. Ya. Jadi pernyataan yang di atas ini bukan sebuah proposisi. Nah, karena nilai kebenaran dari pernyataan tersebut bergantung pada Y, tapi nilainya belum ditentukan. Ya. Nah, pernyataan jenis ini kita sebut sebagai fungsi proposisi atau kalimat terbuka. Ya. Jadi ini adalah kalimat terbuka. Ya. Nah, seandainya ini di sini berupa angka ya, itu bisa menjadi sebuah proposisi. Oke, lanjut. Nah, sekarang tahun 2013 dan 99 lebih kecil dari 5. Ya, apakah ini sebuah pernyataan? Jadi ini adalah sebuah pernyataan ya. Nah, apakah ini sebuah proposisi? Ya, jadi ini juga adalah sebuah proposisi. Ya, apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Nah, kita lihat ini 99 kecil dari 5 berarti salah ya. Oke, contoh. Tolong untuk tidak tidur selama kuliah. Ya. Apakah ini sebuah pernyataan? Ya, tidak. Ini bukan sebuah pernyataan, tapi sebuah permintaan ya. Ya, ini adalah sebuah permintaan. Tolong untuk tidak tidur selama kuliah. Apakah ini sebuah proposisi? Ya, tidak juga. Nah, jadi hanya pernyataan yang bisa menjadi proposisi. Ya. Nah, jadi hanya pernyataan yang bisa menjadi proposisi. Contoh yang lain, jika X kecil Y, jika dan hanya jika Y lebih besar daripada X. Ya. Apakah ini pernyataan? Ya. Nah, apakah ini proposisi? Ya. Oke. Nah, sekarang nah, ini karena nilai keberadaannya tidak bergantung harga spesifik X maupun Y. Nah, jadi nilai kebenaran dari proposisi ini adalah benar. Ya. Oke, contoh. Semua pernyataan di bawah ini adalah proposisi. Ya, jadi ini semua pernyataan ini adalah proposisi. 13 adalah bilangan ganjil, ini adalah proposisi. Soekarno dalam alumni UGM 1 tambah 1 sama dengan 2. 8 lebih besar daripada akar kuadrat dari 8 tambah 8. Ada monyet di bulan. Ini semua proposisi. Tapi nilai kebenarannya ini belum ditentukan apakah benar atau salah ya. Hari ini adalah hari Rabu. Untuk sembarang bilangan bulat n lebih besar 0, maka 2n adalah bilangan genap. Ya, x tambah y sama dengan y tambah x untuk setiap x dan y bilangan real. Ya.
Contoh 2, semua pernyataan di bawah ini bukan proposisi. Jadi ini semua bukan proposisi. Jam berapa kereta api Argo Bromo tiba di Gambir? Ya, ini karena ini bukan pernyataan tapi pertanyaan ya, pertanyaan. Oke. Isilah gelas tersebut dengan air. Ini bukan proposisi karena bukan pernyataan tapi ini adalah permintaan ya. Ini juga bisa ini juga bukan proposisi. X tambah 3 sama dengan 8 ya. Kemudian X lebih besar dari 3. Jadi proposisi ini adalah kalimat berita ya. Mengkombinasikan proposisi ya. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih jauh tentang proposisi lagi ya. Ini contoh sederhana saja. Jadi misalnya P dan Q adalah proposisi, maka konjungsi ya, konjungsi P dan Q ini notasinya adalah P dan Q, ini dibaca P dan Q ya. Kemudian yang kedua ada namanya disjungsi ya. Disjungsi ini dihubungkan dengan kata atau. Kalau konjungsi itu kata dan ya. P atau Q, notasinya seperti ini, P atau Q. Kemudian ada ingkaran atau negasi, negation ya, negasi. Negasi dari P yaitu bukan P atau tidak P, notasinya itu negasi P. Ini adalah contoh-contoh proposisi. P dan Q disebut proses proposisi atomik ya. Kombinasi P dengan Q menghasilkan proposisi majemuk ya, atau compound proposition. Oke, contoh. Diketahui proposisi berikut ya. Misalnya P, hari ini hujan ya. Q, murid-murid diliburkan dari sekolah. Ya, maka jika kita membuat P dan Q ya, proposisi P dan Q konjungsi, maka nanti kita gabung dengan kata dan ya. Jadinya hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah. Kemudian P atau Q ya, dihubungkan dengan kata atau ya. Hari ini hujan atau murid-murid diliburkan dari sekolah. Kemudian negasi P ya, karena P ini hari ini hujan, maka nanti negasinya adalah hari ini tidak hujan atau tidak benar hari ini hujan ya. Jadi seperti itu. Oke, contoh yang keempat. Diketahui proposisi berikut. P ini pemuda itu tinggi, kemudian Q pemuda itu tampan ya. Nyatakan dalam bentuk simbolik. A, pemuda itu tinggi dan tampan ya, karena ada kata dan berarti P, pemuda itu tinggi kan P ya, dan Q. Kemudian yang kedua B, pemuda itu tinggi tapi tidak tampan, berarti P tapi tidak tampan ya, ini berarti negasi Q. Oke. Karena tampan itu adalah Q, sedangkan tidak tampan adalah negasi Q. Pemuda itu tidak tinggi maupun tampan ya, dia tidak tinggi negasi P ya, maupun dan tidak tampan ya. Kemudian tidak benar bahwa pemuda itu pendek atau tidak tampan, tidak benar berarti negasi ya. Bahwa pemuda itu pendek ya, berarti di sini kan tinggi berarti negasi ya, negasi P. Dihubungkan dengan kata atau, berarti atau tidak tampan berarti negasi Q ya. Oke ya. E, pemuda itu tinggi atau pendek dan tampan. Pemuda itu tinggi berarti P atau ya, pendek dan tampan berarti pendek itu negasi P dan tampan itu Q. Oke. F, tidak benar bahwa pemuda itu pendek maupun tampan. Tidak benar berarti negasi. Pemuda itu pendek berarti negasi P dan ini maupun tampan ya. Tidak benar bahwa pemuda itu pendek maupun tampan ya, berarti juga negasi Q. Oke. Tabel kebenaran ya. Jadi untuk tabel kebenaran ini yang pertama untuk konjungsi ya, konjungsi. Tabel kebenaran konjungsi ini dihubungkan dengan kata dan ya. Jadi ini ada P dan Q. Ini inputannya ya, atau premis dan ini kesimpulannya. P untuk membuat tabel kebenaran,
Mula-mula di sini kita inputkan ya, P itu 1, Q1 berarti 11, kemudian 10, kemudian 01 dan 00 ya. Nah, jadi dikombinasikan ya. Nah, berarti untuk P dan Q, jika P ini bernilai 1 atau bernilai benar ya, dan Q juga bernilai benar, maka P dan Q ini juga bernilai benar ya. Jadi untuk tabel kebenaran ya, bernilai benar ini 1, salah itu 0 ya. Bisa juga true or false. Jadi benar itu true, salah itu false ya. Iya. Nah, bisa juga positif, dilambangkan positif negatif. Ya, bisa juga benar salah. Oke, B dan S. Nah, untuk disjungsi ini dihubungkan dengan kata atau ya. Ya. Nah, ini tadi kalau konjungsi nanti dua-duanya bernilai benar, maka konjungsinya juga bernilai benar. Ketika ada salah satu yang bernilai salah, maka konjungsinya juga salah. Ya. Nah, untuk disjungsi, inputannya tetap 11, 10, 01 dan 00. Jika dihubungkan dengan kata atau, maka jika salah satu P atau Q bernilai 1, maka nanti outputnya ya untuk disjungsi ini bernilai 1 ya, jadi 1, 1, 1. Nah, ini juga 1, 0, 1, 0, 1, 1. Nah, nanti keduanya bernilai salah, baru disjungsinya itu juga bernilai salah atau 0. Jadi inilah tabel kebenaran untuk disjungsi ya. Nah, kalau negasi ya, ini negasi, tabel kebenaran negasi. Negasi P ini P1 berarti negasinya 0. Jadi kebalikannya saja ya. Kalau P 0 berarti negasinya 1. Oke. Misalkan P17 adalah bilangan prima. Ini bernilai benar karena 17 itu adalah bilangan prima. Q bilangan prima selalu ganjil. Ya, salah ya, karena ada bilangan prima yang genap yaitu 2. Ya. P dan Q, 17 adalah bilangan prima dan bilangan prima selalu ganjil. Ini bernilai salah. Ya, kenapa salah? Karena ini dihubungkan dengan kata dan. Ya, dan itu simbolnya sepertinya konjungsi. Ya. Nah, kenapa salah? Karena ada salah satu yang bernilai salah ya, yaitu Q. Ya. Oke. Nah, jadi ini dilihat dari tabel kebenarannya. Contoh membuat tabel kebenaran. Bentuklah tabel kebenaran dari proposisi majemuk. Ini dalam kurung P dan Q atau negasi Q dan R ya. Jadi ini kita ingin membuat tabel kebenarannya. Ya, jadi karena ini ada 3 input ya, P, Q dan R. Ya. Nah, P, Q, R, maka kita buat dulu inputnya terlebih dahulu ya, atau premis-premisnya terlebih dahulu. Nah, jadi ini ada 1, 1, 1, nah, kemudian 1, 1, 0, jadi ini dikombinasikan saja. Nah, jika ada 3 PQR, ini kan 3 berarti dia 2 pangkat 3 ya. Kalau cuma 2 berarti 2 pangkat 2 ya. Jadi seperti ini rumusnya, 2 pangkat N ya. Kalau inputnya tadi 2, PQ berarti hanya 4 karena 2 pangkat 2. Kalau 3 PQR berarti 2 pangkat 3 berarti ada 8 ya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 permutasi yang mungkin ya, kombinasi yang mungkin ya. Jadi ini 111, kemudian 110, kemudian 101, 100, 011, 010 dan 001, 000. Jadi ini tidak ada yang sama ya. Maka kemudian ini P dan Q ya. Jadi ini dulu kita selesaikan. Nah, P dan Q ini P dan Q ya, ini kan 1 dan 1. Berarti nanti konjungsinya 1 berdasarkan tabel kebenaran. Ya, 1, 1 ini 1. Kalau 1, 0 ini 0. Kenapa? Karena ada salah satu yang bernilai 0. Kalau konjungsi ada salah satu bernilai 0, maka nanti konjungsinya itu 0. Ya, 1, 0, 0, kemudian 0, 1, 0, 0, 1, 0, ini 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, kemudian negasi Q. Nah, karena di sini ada negasi Q ya, maka kita masukkan dulu di sini negasi Q. Ya, negasi Q ini tinggal kita lihat Q saja. Jadi kita lihat ini negasinya. Jadi kalau di sini 1, di sini 0 ya. Nah, kalau di sini 1 berarti di sini 0. Jadi kebalikannya, kalau di sini 0 berarti di sini 1. Dan seterusnya.
Sini 0, di sini 1. Oke. Selanjutnya negasi Q dan R, karena di sini ada negasi Q dan R. Ya. Nah, berarti ini negasi Q dan R. Jadi kita lihat negasi Q dan R dihubungkan dengan kata dan-nya. Nah, ini 0 dan 1 ya, berarti 0. Kenapa? Karena ada salah satu yang bernilai 0. Ini kan dihubungkan dengan konjungsi ya. Ya. Nah, kemudian negasi Q dan R, 0 dan 0 berarti 0 di sini ya. 1 dan 1 berarti 1. 1 dan 0 berarti 0. Ya, 0 1 0 0 0 0. Kemudian 1 1. Nah, ini 1, kenapa? Karena konjungsi dua-duanya 1, berarti nilainya 1. Kemudian 1 0 0. Oke. Setelah itu ini kita tinggal hubungkan dengan ini ya, ini P dan Q kita hubungkan dengan negasi Q dan R dan kata atau ya. Jadi ini tinggal ini kita lihat P dan Q, ini kan P dan Q, atau negasi Q dan R ya, atau negasi Q dan R. Jadi ini kita hubungkan dengan kata atau ya. 1 0 itu 1 karena disjungsi ya. Nah, jika salah satu bernilai 1 atau dua-duanya, maka nanti nilainya 1 untuk disjungsi. Nah, berarti di sini 1 0 ini 1 tadi 1 0 1, nah berarti 1. Kemudian 0 0, nah ini 0 bernilai karena dia kalau bernilai 0 dua-duanya, maka disjungsinya juga 0. Nah, 0 0, nah, sorry di sini ya, 0 0 berarti 0. Kemudian 0 0 0 ya, 0 1 1 karena ada bernilai 1 di sini. Kemudian 0 0 0. Nah, maka inilah tabel kebenaran dari P dan Q atau negasi Q dan R. Iya. Oke, mungkin untuk contoh proposisi yang lain akan dibahas di pertemuan selanjutnya.